Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat, tanpa kekurangan suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum pembelajaran ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, pada kesempatan kali ini kita akan kembali belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 semester 1 bab 3 cita-citaku menjadi anak soleh. Subbab A. Orang jujur disayang Allah. B. Hormat dan patuh kepada orang tua. C. Indahnya saling menghargai. Nah, anak-anak, sebelum kita masuk ke dalam materi, alangkah baiknya anak-anak mempersiapkan LKS PAI kelas 5 semester 1 halaman 20 ya, halaman 21. Silakan dibuka dan juga tentunya buku tulis serta alat tulisnya. Oke. Next, kita langsung masuk ke dalam pembahasan. Nah, yang pertama ini adalah A. Orang jujur disayang Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke dalam pembahasan orang jujur disayang Allah, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu artinya jujur ya. Jujur secara bahasa adalah lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, tulus dan ikhlas. Jujur secara istilah adalah keselarasan antara ucapan, tindakan, dan kenyataan. Jadi anak-anak, jujur itu antara ucapan atau yang diucapkan dengan kenyataan itu benar. Dan antara tindakan dengan hati itu juga benar ya. Benar di sini maksudnya itu sesuai. Jadi yang diucapkan dengan keadaannya itu sama. Misalkan ketika ditanya apakah sudah belajar, kalau kamu memang belum belajar, maka ucapkanlah saya belum belajar. Ketika memang sudah belajar, maka ucapkanlah saya sudah belajar. Dan apa yang diperbuatkan itu sesuai dengan hati. Contoh, ketika kamu memberi atau bersedekah kepada orang lain, maka hatinya pun harus tulus dan ikhlas. Itulah makna kejujuran. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mempunyai gelar Al-Amin. Kenapa? Karena Rasulullah dikenal sangat jujur. Ya. Bahkan gelar Al-Amin ini Rasulullah dapatkan ketika belum menjadi Nabi dan Rasul. Nah, anak-anak perlu diketahui, lawan dari sifat jujur adalah sifat dusta. Nah, apa itu dusta? Dusta yaitu memberitahukan sesuatu berlainan dengan yang sebenarnya. Nah, ini. Jadi perilaku dusta ini perilakunya orang-orang munafik. Mengatakan sesuatu namun tidak sesuai dengan tempatnya, tidak sesuai dengan keadaannya. Dan juga melakukan sesuatu namun tidak sesuai hatinya. Orang munafik itu kan seperti itu ya anak-anak. Mereka mengatakan di hadapan Rasulullah, kami beriman pada Allah, kami mengikuti agama Islam. Namun hatinya justru ingkar terhadap ajaran-ajaran Allah. Nah, di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 70 yang bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Nah, ini adalah dalil dari sifat jujur ya. Beriman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah
perkataan yang benar. Qaulan sadida. Nah, selanjutnya adalah macam-macam perilaku jujur. Di antara macam-macam perilaku jujur, yang pertama adalah jujur dalam berniat. Maksudnya apa? Maksudnya sesuai antara niat dan perbuatannya. Jadi, misalkan kamu mau bersodakoh, ya niatnya bersodakoh, maka perbuatannya juga harus perbuatan sodakoh. Ya. Kemudian jujur dalam ucapan, yaitu sesuai antara ucapan dan perbuatan. Tidak boleh berbohong, ya. Misalkan ditanyai ibunya, kamu tadi belajar apa? Ya, padahal kamu tidak belajar, di sekolah tidur. Nah, jawabnya, saya tadi belajar, Ibu. Nah, padahal di sekolah tidur. Itu namanya bohong. Tidak sesuai antara ucapan dan perbuatan. Nah, kemudian ada perilaku jujur dalam kemauan, yaitu selalu menggunakan cara yang jujur dalam mewujudkan cita-cita. Nah, ini umpama kamu pengen jadi ranking 1 di kelas. Ya, kalau pengen jadi berprestasi di kelas, maka kamu tidak boleh menggunakan cara-cara yang tidak jujur. Harus menggunakan cara-cara yang benar. Nah, kemudian jujur dalam menepati janji, yaitu selalu menepati janjinya. Janji hanya boleh dilakukan dalam hal Nah, baiklah anak-anak, kita lanjutkan lagi ya. Tadi ada jujur dalam kemauan ya, yaitu selalu menggunakan cara yang jujur dalam mewujudkan cita-cita. Kemudian jujur dalam menepati janji, yaitu selalu menepati janjinya. Nah, anak-anak, janji hanya boleh dilakukan dalam hal-hal yang dibenarkan dalam ajaran Islam. Jadi kita tidak boleh berjanji untuk hal-hal yang maksiat. Misalkan berjanji mau minum atau makan narkoba, nah itu tidak boleh ya, haram. Kemudian jujur dalam perbuatan, yaitu bertindak sesuai kebenaran, perbuatan yang dilakukan sesuai dengan perintah Allah. Jadi perbuatan kita sesuai dengan syariat Islam. Nah, kemudian selanjutnya yaitu perilaku jujur yang harus dilakukan. Jujur yang harus dilakukan yaitu jujur kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mengakui bahwa kita sebagai manusia pasti memiliki dosa terhadap Allah dan mau untuk bertobat dengan sungguh-sungguh, atau yang biasa dikenal dengan istilah taubatan nasuha, serta tidak mengulanginya lagi dan mau taat beribadah kepada Allah. Jadi jangan jadi manusia yang kalau bertobat itu tobat sambel ya, tobatnya cuma sementara saja. Kemudian jujur kepada diri sendiri, yaitu perilaku tidak membohongi diri sendiri dan menjauhi sifat munafiknya. Jadi sifat munafik itu yang tadi Pak Bos jelaskan, antara perbuatan dan hatinya itu sangat berbeda. Ya. Perbuatannya bilangnya beriman pada Allah, beriman pada Rasulullah, tapi hatinya sangat ingkar. Itu namanya perbuatan munafik atau membohongi diri sendiri. Kemudian jujur kepada orang lain, yaitu selalu bersikap sesuai dengan apa adanya terhadap orang lain ya. Nah, selanjutnya manfaat perilaku jujur yaitu mendapat ridha Allah, memperluas pergaulan, membangun kehidupan masyarakat yang tentram dan damai, mendapat kepercayaan orang lain. Nah, ini yang terakhir, ini mendapat kepercayaan orang lain inilah yang sangat sulit. Ya, jadi kalau kita sudah dipercaya oleh orang lain, maka harus kita jaga dengan sikap dan perilaku jujur kita. Oke, selanjutnya yaitu hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Nah, anak-anak, hormat artinya perilaku menghargai, takdim, dan hikmah pada orang lain. Patuh artinya perilaku taat perintah. Hormat dan patuh pada orang tua dan guru maksudnya adalah keharusan menghargai dan mentaati kepada orang tua dan guru dalam rangka berbakti selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Perlu kalian ketahui bahwa menghormati dan patuh pada orang tua itu adalah
perintah ajaran Islam. Setelah orang tua, maka ada guru yang mengajarkan ajaran agama Islam, serta mengajarkan ilmu-ilmu lainnya. Itu yang harus kalian hormati dan kalian patuhi. Dan apabila perintah mereka bertentangan dengan syariat Islam, itu pun kita harus menolaknya dengan cara-cara yang halus. Tidak boleh dengan cara-cara yang kasar. Contohnya ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menjual berhala, Nabiullah Ibrahim tidak serta-merta menolaknya, namun tetap menjualnya dengan cara menyampaikan dengan jujur apa adanya. Ketika dijual di pasar, Nabi Ibrahim bilang, siapa yang mau beli berhala? Berhala tidak bisa ngomong, berhala cuma patung, tidak bisa apa-apa. Akhirnya orang-orang yang mau beli itu heran, kok orang jual berhala bilangnya seperti itu. Nah, begitu pamannya tahu, ternyata Nabi Ibrahim menjual berhalanya dengan cara yang sangat jujur, lalu didatangilah Nabi Ibrahim dan ditanya, kenapa kamu menjual berhalanya seperti itu? Nah, jawab Nabi Ibrahim, saya mentaati perintah paman, karena paman adalah orang tua saya, namun saya juga harus jujur bahwa berhala ini memang tidak ada manfaatnya. Nah, jadi seperti itulah cara kita menolak ketika ada perintah yang tidak sesuai dengan syariat Islam. Tidak langsung menentangnya dengan keras, karena bagaimanapun juga orang tua kita adalah yang melahirkan kita ke alam dunia, khususnya ibu kita. Tidak boleh kita bersikap sembrono, tidak boleh bersikap tidak hormat dan tidak takdim. Nah, di antara contoh hormat dan patuh pada orang tua dan guru, yaitu yang pertama bertutur kata sopan dan santun ya. Kalau berkata atau kalau berbicara itu dengan sopan, dengan santun, lemah lembut, ya, tidak boleh kasar, tidak boleh membentak-bentak, ya itu tidak boleh. Sama orang tua tidak boleh seperti itu, harus lemah lembut, sopan dan santun. Kemudian mendengarkan nasihat dan perintah orang tua dan guru, serta selalu mendoakan mereka. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah C, indahnya saling menghargai. Saling menghargai secara bahasa artinya menghormati atau memberi apresiasi. Saling menghargai secara istilah artinya menghormati kondisi, pikiran, gagasan, dan anggapan berbeda dengan orang lain. Perilaku saling menghargai dilakukan dengan menyadari bahwa setiap manusia memiliki kekurangan dan kelebihan, serta diciptakan dalam perbedaan baik jenis kelamin, suku, ras, budaya, dan warna kulit. Nah, anak-anak, kita diperintahkan oleh Allah untuk saling menghargai, saling menghormati. Mengapa? Karena kita manusia itu pasti memiliki banyak kekurangan dan juga ada kelebihannya. Dan juga tentunya kita manusia itu diciptakan oleh Allah berbeda-beda. Nah, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang orang Jawa, orang Sunda, orang Arab, orang Cina, dan sebagainya. Itu menandakan perbedaan suku, ras, dan budaya. Serta warna kulit, ada yang hitam, ada yang terang, ada yang sawo matang, ada yang putih, ada yang kekuningan. Nah, Allah menciptakan kita berbeda-beda agar kita saling mengenal dan saling menghormati dan menghargai. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, yang bunyinya, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Yang artinya, hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal. Nah, anak-anak soleh dan soleha kelas 5, Allah menciptakan kita berbeda-beda, baik itu berjenis-jenis laki-laki dan perempuan, serta bersuku-suku, berbangsa-bangsa, supaya saling mengenal.
Namun di antara semua manusia-manusia ini yang saling berbeda ini, yang paling mulia itu yang seperti apa? Allah menunjukkan bahwa yang paling tinggi derajatnya, yang paling mulia adalah orang yang bertakwa. Nah, kemudian sikap saling menghargai diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah menghargai pendapat orang lain, yaitu perilaku saling menghargai dalam berpendapat. Contohnya ketika diskusi di dalam kelas, tidak boleh saling egois, ingin memenangkan pendapat masing-masing. Namun selalu berusaha untuk menerima semua pendapat ya, dan mengambil yang baik dari setiap pendapat tersebut. Ya, jadi ketika di dalam kelas nih diskusi siapa yang jadi ketua kelasnya, siapa yang jadi wakilnya, siapa yang jadi bendaharanya, itu tidak boleh saling egois dalam menyampaikan pendapat, tapi sampaikanlah pendapat dengan baik dan semua pendapat diterima serta diambil mana yang baik. Nah, itu yang paling bagus seperti itu. Jangan saling bertengkar. Kemudian menghargai pendirian orang lain, yaitu perilaku saling menghargai ketika berbeda pendirian dalam menyikapi suatu hal. Nah, ini contohnya dalam ibadah sholat subuh ada yang melaksanakan doa kunut, ada yang tidak. Maka hendaknya saling menghargai pendapat masing-masing dan jangan mencelanya. Jadi umpama kamu sholatnya kalau sholat subuh pakai doa kunut, nah teman kamu tidak melaksanakan doa kunut, itu tidak usah saling bertengkar. Oh yang benar saya, enggak yang benar saya, yang benar yang ada kunutnya, enggak yang ada kunutnya salah, yang benar yang enggak ada kunutnya. Perdebatan itu tidak akan habis. Justru kalau kita berdebat seperti itu, maka setan akan senang sekali. Lalu caranya bagaimana? Caranya kita saling menghargai. Baik itu yang melaksanakan doa kunut atau yang tidak melaksanakan doa kunut, semua punya pendapat dan pendirian masing-masing. Semua punya dasar masing-masing. Maka kita harus saling menghargai. Kemudian menghargai keyakinan orang lain, yaitu perilaku menghargai keyakinan atau kepercayaan atau agama orang lain yang berbeda dari kita. Jadi kalau ada teman yang berbeda agama atau ya, tetangga yang berbeda agama, kita tidak usah mengejeknya, tidak usah menghinanya, cukup menghargai mereka ya. Menghargai keyakinan mereka dan menghargai waktu-waktu ibadah mereka. Namun kita juga tidak boleh ikut-ikutan ibadahnya mereka. Kita punya ibadah kita sendiri. Nah, kemudian di antara manfaat perilaku saling menghargai yaitu menjaga kerukunan, mempererat silaturahmi, mencapai tujuan bersama dan dihargai orang lain. Next. Nah, yang terakhir ini adalah tugas ya. Tugasnya mudah sekali anak-anak. Tulislah Quran surah Al-Ahzab ayat 70 dan Quran surah Al-Hujurat ayat 13 semua beserta artinya ya. Jadi kamu nulis Quran surah Al-Ahzab tadi yang ayat 70 beserta artinya dan Quran surah Al-Hujurat ayat 13 beserta artinya, kemudian difoto kirim ke Google Classroom. Oke. Demikianlah pembelajaran kali ini, mudah-mudahan manfaatnya banyak sekali. Apabila ada kata-kata Pak Basri yang salah, Pak Basri mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.